Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wahyudin dengan NPM 2213032042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita atau cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi pandangan hidup. Franz Magis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita satu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat atas nama ideologi, dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Sedangkan ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luas, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramplan Subekti ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat dan sebagai pemersatu masyarakat dan dikarenanya lah sebagai prosedur menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sifat ideologi dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitis. Nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitis ini dalam dirinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang tinggi dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme saja, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realistis. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan
bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan sebagai golongan masyarakat di Indonesia. Contoh kasus yaitu kita ambil dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nyatanya yaitu adanya diskriminasi di rumah sakit. Perbedaan mereka antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang mampu. Biasanya mereka memperlakukan pasien yang tidak mampu dengan seenaknya tanpa rasa hormat. Sedangkan orang yang mampu mendapatkan pelayanan yang istimewa. Dari kasus tersebut kita mencari solusi, yaitu solusinya dengan cara berlaku seperti menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif, serta menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia itu sangat penting karena ideologi merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang kokoh, pemertabat dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi bangsa akan rapuh dan hilang jati dirinya. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Hal ini menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila Indonesia. Mempunyai ideologi Pancasila diharapkan mampu untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bagus dari sekarang. Ideologi juga diharapkan mampu untuk membangkitkan kesadaran bangsa. Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila supaya dalam pengambilan keputusan tidak keluar dari aturan dan kaidah negara Indonesia. Tidak hanya negara yang menganut ideologi Pancasila, tetapi juga masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku juga harus berpedoman tinggi pada ideologi Pancasila supaya cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat tersebut dapat terwujud dengan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akhiri presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.